Halo teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai pemain baru yang dimiliki oleh tim nasional China, di mana pemain naturalisasi baru yang dimiliki oleh timnas China tersebut bernama John Ho-Sitter. Pemain ini memiliki darah Norwegia dari sang ayah dan memiliki darah keturunan China dari sang ibu. Dan pada tahun 2019 lalu, ternyata sang pemain telah melakukan perpindahan kewarganegaraan dari Norwegia ke China, teman-teman. Akan tetapi, proses pindah federasinya baru beres pada 12 Februari 2025 kemarin, dan sekarang ia telah sah bisa membela tim nasional Cina di sisa laga lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, teman-teman. Dan bisa kita lihat ternyata sang pemain telah lama berpindah kewarganegaraan, akan tetapi Federasi Sepak Bola China baru-baru ini serius untuk memproses perpindahan federasinya, teman-teman. Dan John Ho-Sitter ini saat ini berposisi utama sebagai seorang gelandang serang berusia 27 tahun, tinggi badan 1,83 meter, dan harga pasarnya 6,95 miliar rupiah. Dan kini juga sang pemain bermain di salah satu klub Liga Super China, yaitu JN Yukon, teman-teman. Dan pemain ini sebetulnya baru bergabung dengan klub Cina tersebut pada Januari 2025 ini, dan ia dikontrak hingga akhir Desember 2026 mendatang. Dan pengalaman sang pemain di level tim nasional, di mana sosok John Ho-Sitter ini ternyata sebelumnya pernah membela tim nasional Norwegia di level junior, di mana pada tahun 2013 hingga 2016 ia aktif membela timnas Norwegia U15, 16, 17, 18, dan juga U19 sebelum pada akhirnya di level senior ia kalah saing di timnas Norwegia hingga pada akhirnya ia memilih negara asal ibunya, yaitu tim nasional Cina hingga kini. Dan pengalaman sang pemain di karir sepak bola profesionalnya, di mana John Ho-Sitter ini memulai karir sepak bolanya dari Rosenborg Youth atau Akademi Rosenborg, salah satu klub Liga 1 Norwegia saat ini. Dan pada tahun 2015 ia promosi ke tim utama Rosenborg, dan di tahun 2016 ia dipinjam klub Norwegia lainnya yaitu Ranheim, sebelum pada tahun 2016 ia kembali ke klub induknya yaitu Rosenborg, teman-teman. Dan di tahun 2017 pemain ini bergabung dengan klub Norwegia lainnya yaitu Stabæk pada Juli 2017. Dan di tahun 2019 ia dibeli salah satu klub papan atas Liga Super China yaitu Beijing Guoan dengan biaya transfer 17,38 miliar kali itu. Dan pada Februari 2023 ia sempat kembali bermain di Liga Norwegia bersama Ranheim. Dan pada 26 Januari 2025 lalu ia kembali bermain di klub Liga Super Cina bersama JN Yukon dengan biaya transfer 8,69 miliar rupiah, teman-teman. Dan sepanjang karir profesionalnya, pemain ini ternyata telah memiliki banyak pengalaman yang cukup mumpuni, karena ia telah tampil dalam 53 laga Liga 2 Norwegia dengan koleksi 23 gol dan juga 9 assist, 36 laga di Liga 1 Norwegia dengan koleksi 1 gol dan juga 2 assist, dan 27 laga di Liga 1 Cina atau Liga Super Cina dengan koleksi 3 gol dan juga 1 assist, 11 laga di ajang Piala Domestik Norwegia dengan 1 gol dan juga 2 assist, dan 5 laga di Liga 3 Norwegia dengan koleksi 1 gol tanpa assist, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat statistik pemain berdasarkan klub yang ia bela selama ini, teman-teman. Di mana ketika ia membela Ranheim yang kali itu bermain di Liga 2 Denmark, ia bermain dalam 55 laga dengan koleksi 23 gol. Dan ketika ia membela Stabæk di Liga 1 Denmark, ia tampil 37 laga, 2 gol dan juga 2 assist. Dan ketika bermain membela klub Beijing Guoan di Liga 1 China, ia tampil 28 laga dengan koleksi 4 gol dan juga 1 assist. Dan ketika membela klub Rosenborg di Liga 1 Norwegia, ia tampil 12 laga tanpa gol, akan tetapi menyumbangkan 2 assist. Sedangkan ketika ia bermain di Liga 3 Norwegia bersama Stabæk 2, ia bermain 5 laga dengan koleksi 1 gol tanpa assist. Dan sejauh ini bersama JN Yukon di Liga 1 Super Cina, ia telah tampil 2 laga tanpa gol maupun assist, teman-teman. Dan sosok John Ho-Sitter ini sebetulnya pemain yang serba bisa, karena ia bisa bermain di berbagai posisi, teman-teman. Bisa kita lihat bahwa posisi utama pemain ini pada awalnya adalah seorang gelandang tengah, akan tetapi sekarang ia bergeser menjadi seorang gelandang serang. Selain bisa bermain di posisi tengah, ia juga bisa bermain sebagai gelandang kanan maupun gelandang kiri, sayap kanan maupun striker, teman-teman. Selain itu juga ia bisa bermain sebagai seorang gelandang bertahan dan juga bisa bermain sebagai seorang center back atau back tengah. Jadi memang John Ho-Sitter ini merupakan pemain yang serba bisa
bermain di berbagai posisi teman-teman. Sedangkan di Liga Super Cina saat ini bersama Ye Jukun, ia difokuskan di 2 posisi saja, yaitu seorang striker dan juga seorang sayap kanan. Akan tetapi sejauh ini di 2 laga awalnya di Liga Super Cina 2025, di kedua posisi tersebut pemain ini belum sukses mencetak gol maupun assist bagi Ye Jukun, walaupun ia bermain full 180 pertandingan, yang artinya ia bermain full per 90 menit pertandingan dalam 2 laga tersebut teman-teman. Dan wajar saja jika sang pemain saat ini lebih memilih membela tim nasional China dibandingkan bertahan menunggu panggilan dari timnas Norwegia, karena saat ini pemain-pemain yang memperkuat timnas Norwegia ini bukanlah pemain yang memiliki kualitas di bawahnya. Kita bisa lihat bahwa untuk bersaing di posisi gelandang serang, Jon Husiter ini harus bersaing dengan salah satu pemain top yang dimiliki oleh Norwegia saat ini, yaitu Christian Thorstvedt teman-teman. Dimana kita bisa lihat pemain ini merupakan pemain klub Liga 2 Italia bersama Sassuolo dengan harga pasar 156,43 miliar rupiah. Dan jika sang pemain memilih bermain sebagai seorang striker, maka saingannya akan jauh lebih berat karena 3 striker utama timnas Norwegia saat ini memiliki kualitas yang mumpuni. Terlebih di sana ada sosok Erling Haaland yang menjadi salah satu pemain termahal dunia yang membela Manchester City saat ini, dan juga sosok Jørgen Strand Larsen yang kini menjadi salah satu andalan striker Wolves di Liga Premier Inggris, maupun Alexander Sørloth yang merupakan salah satu striker yang dimiliki oleh Atletico Madrid di La Liga Spanyol saat ini teman-teman. Jadi menarik untuk kita tunggu teman-teman bagaimana performa sang pemain ini nanti bersama tim nasional Cina. Dan ia sekarang memang menjadi salah satu pemain yang ditargetkan bisa menyumbangkan banyak gol bagi tim nasional China di berbagai pertandingan internasional yang akan dilalui Cina di masa-masa mendatang. Dan sang pemain dikabarkan di bulan Maret 2025 ini menjadi salah satu pemain yang dipanggil memperkuat tim nasional Cina, dan besar kemungkinan sang pemain ini juga akan tampil ketika China bertemu dengan Indonesia pada bulan Juni 2025 mendatang teman-teman. Dan sejauh ini memang baru sosok Jon Husiter ini pemain naturalisasi yang benar-benar sudah bisa membela tim nasional China. Sedangkan 4 pemain naturalisasi yang sedang mereka incar saat ini belum selesai proses perpindahan federasinya teman-teman, sehingga kemungkinan besar pada bulan Maret 2025 nanti keempat pemain naturalisasi baru Cina belum bisa membela tim nasional Cina karena proses perpindahan federasi yang belum selesai teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya silahkan like, subscribe, komen, share, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.